Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Temis kelas 10-8 SMA Negeri 6 Surabaya akan mempresentasikan tentang NKRI dan Kedaulatan Wilayah, Bab 4 Unit 2. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Felinda Alia Marsanda, absen 35. Jenderal Rasyif Intizar Rashid, absen 5. Galan Marcelo Gibrani, absen 6. Imade Bagus Wiratama Putra, absen 8. Melisa Irene Michelle, absen 15. Melsi Amelia Marsa, absen 16. Nasionalisme dalam arti sempit adalah perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan sehingga memandang rendah terhadap bangsa lain. Nasionalisme dalam arti luas adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Cita-cita bangsa Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang memiliki bentuk republik yang menggunakan sistem desentralisasi. Pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah yang seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan yang sudah ditentukan oleh undang-undang sebagai urusan pemerintahan pusat. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedaulatan wilayah. Pemerintahan berdaulat berarti pemerintahan yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas rakyatnya di dalam suatu negara wilayah negara Indonesia. Kewilayahan negara Indonesia terdiri atas daratan dan perairan. Secara prinsip, dalam kaitannya pengelolaan sumber daya laut dan perikanan, perlu diperhatikan 3 jenis laut. Yang pertama, wilayah laut dengan kedaulatan penuh bagi Indonesia, yaitu perairan pedalaman. Bagian wilayah dari wilayah perairan Nusantara. Di wilayah ini, Indonesia memiliki kedaulatan mutlak dan kapal-kapal asing tidak mempunyai hak lewat. Ketetapan ini telah diatur di Unclos 1982, namun Indonesia belum menetapkan perairan pedalaman tersebut. Yang kedua, perairan Nusantara. Perairan kepulauan wilayah perairan ini sebagai laut yang terletak di antara pulau yang dibatasi oleh garis pangkal, tanpa memperhatikan kedalaman dan lebar laut. Yang ketiga, laut teritorial. Wilayah perairan di luar perairan Nusantara yang lebarnya tidak melebihi 12 mil. Laut yang diukur dari garis pangkal. Negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial, tetapi memiliki kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas dan baik di atas maupun di bawah permukaan laut. Dengan hak berdaulat atas kekayaan alam yang dikandung, meliputi yang pertama ada zona tambahan. Di laut teritorial terdapat laut di mana Indonesia mempunyai kewenangan tertentu. Tanah tambahan dapat ditetapkan sebagai kebatas 12 mil laut. Di luar laut teritorial atau 24 mil laut diukur dari garis pangkal. Berikutnya ada zona ekonomi. Menurut Unclos 1982 ayat 56 ayat 1 adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial. Lebar zona ini tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal. Di zona ekonomi eksklusif Indonesia memiliki hak berdaulat atas eksplorasi dan eksploitasi konferensi kekayaan alam laut. Yang terakhir adalah landasan kontinen. Landasan kontinen merujuk pada fakta geologis. Daratan pantai akan menurun ke bawah dengan laut dengan kemiringan kecil hingga di suatu tempat tertentu menurun secara terjal ke dasar laut. Hasil dari ketentuan United Convention of the Law of the Seas ketiga dan juga pasal 76 ayat 1. Yang pertama, batas landas kontinen dengan negara tetangga yang berhadapan yang dilakukan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional. Yang kedua, batas landas kontinen hingga 200 mil dan garis pangkal. Ketiga, wilayah laut Indonesia memiliki kepentingan umum, tidak memiliki kedaulatan kewilayahan apapun ataupun kewenangan dan hak berdaulat atas laut tersebut, meliputi wilayah perairan laut bebas atau ZEE dan dasar laut internasional di luar landas kontinen Indonesia. B. Batas wilayah negara Indonesia. Posisi Indonesia terletak pada koordinat 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur, serta terletak di antara dua benua yaitu
benua Asia, dan benua Australia atau disebut Oceania. Perbatasan wilayah darat dan laut negara Indonesia adalah yang pertama, 1. Batas darat. Di darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timur Leste. Sedangkan di laut, Indonesia berbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Australia, dan Timur Leste. Kedua, batas laut. Sedangkan di laut, Indonesia berbatasan dengan yang seperti di atas, India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Australia, dan Timur Leste. Deklarasi Juanda 1959 TZMKO 1939 tidak menjamin kesatuan wilayah Indonesia sebab antara satu pulau dengan pulau yang lain menjadi terpisah-pisah. Sehingga pada 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan deklarasi Juanda yang isinya 1. Segala perairan di sekitar yang menghubungkan pulau-pulau termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Indonesia. 2. Ketertiban lalu lintas di perairan laut kedalaman bagi kapal-kapal selama tidak mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. 3. Teritorial adalah 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik ujung yang terletak pada pulau-pulau negara Indonesia. Peranan wilayah laut sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara. UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. Keputusan hukum internasional ditetapkan batas di wilayah Indonesia yakni 200 mil. Wilayah ini bukan wilayah teritorial tetapi Indonesia memiliki kesempatan pertama untuk memanfaatkan kekayaan alam yang ada di dalamnya. Berikut adalah batas-batas wilayah yang meliputi. Yang pertama ada barat. Di barat ada Pulau Simeo Lucut, Salaut Besar, Rawa, Rusa, Benggala, dan Rondo berbatasan dengan Samudra Hindia. Yang kedua, timur. Berbatasan dengan Pulau Timor, berbatasan dengan Timor Leste. Pulau Papua berbatasan dengan Papua Nugini. Yang ketiga, selatan. Pulau Dana, Mangudu, Sophia Loisa, Barung, Sekel, Panen, dan Nusa Kambangan. Keempat, ada utara. Pulaunya berbatasan yang sangat banyak dan berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Kemudian yang ketiga ada batas udara. Batas udara diukur dengan menarik garis dari pusat bumi yang menyinggung batas wilayah laut Indonesia Stationary Unit, batas ruang antariksa Indonesia, dan GSO atau Geostationary Unit. Berikut adalah batas udara wilayah Indonesia. Yang pertama adalah barat, berbatasan langsung dengan Samudra Hindia serta perairan negara India. Yang kedua, timur, berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan juga Samudra Pasifik. Yang ketiga ada utara, berada di Pulau Kalimantan yang terletak di perbatasan langsung dengan Malaysia Timur di bagian utara. Batas wilayah Indonesia secara langsung berbatasan dengan beberapa negara yang terdiri dari Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Keempat ada selatan, terletak di perbatasan langsung dengan Timor Leste.